Jumpa lagi di channel Komunitas Hapsari. Kali ini kami akan bicara tentang situasi pandemi COVID-19, hubungannya dengan anak-anak kita yang setiap hari harus belajar daring. Gimana ya repotnya belajar daring, dan satu sisi ada sekolah ramah anak. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita ikuti obrolan kami berikut ini. Dari 2020 sampai 2021 masih ada COVID. Dinda pengennya sekolah dibuka tahun 2021, tapi karena ada COVID jahat, Dinda nggak bisa jumpa kawan-kawan, nggak bisa jumpa Pak Guru, nggak bisa jumpa Bu Guru, nggak bisa belajar di sekolah. Adik bosan di rumah, nggak sepi kali, nggak kayak di sekolah rame-rame. Pandemi COVID-19 telah memaksa seluruh sekolah di Kabupaten Deli Serdang menghentikan kegiatan belajar tatap muka. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan daring dalam jaringan menggunakan teknologi berbasis internet. Ibu guru kelas? Kelas 6B, Bu. 6B. Berarti ini lokal Ibu lah ya? Iya, Bu. Saya kelas 1. Oh, Ibu kelas 1. Saya guru kelas 4, Bu. Guru kelas 4. Ibu Mary. Bu Mary. Iya, Bu. Dia lagi meriksain tugas apa nih, Bu? Ini lagi memeriksa LKPD, Bu. Lembar kerja peserta didik. Oh. Iya, Bu. Jadi anak-anak itu kan kita kasih tugasnya per hari. Jadi bisa melalui WA group kan. Kemudian sesuai kesepakatan orang tuanya ya per 2 minggu, Bu, diantar gitu. Masukin nilai juga ya, Bu ya? Iya, karena kan COVID jadi nilainya nilai LKPD gitu. Dari guru di store ke TU. Iya, gitu. TU masukkan ke aplikasi gitu ya, Bu ya? Ini lagi ngerjain apa nih, Bu? Dapodik, Ibu. Dapodik. Sekarang kami sedang ngobrol sama Ibu Purba, Kepala Sekolah SD Negeri 101898, menggantikan Bapak Tepat Tarigan. Bu, katanya kan sekolah ini sekolah ramah anak ya, Bu ya? Oh iya, Bu, kita kan sekolah ini ramah anak dari dulu kan. Sekolah ramah anak itu kan sekolah yang menciptakan, melindungi anak dari kekerasan di dalam suatu sekolah yang nyaman, asri, aman, dan sehat lah gitu, Bu ya. Nah, jadi kita masih tetap melakukan itu, melaksanakan sekolah ramah anak. Selama pandemi COVID-19 ini kan sekolah libur. Terus kayak mana sekolah menerapkan konsep ramah anak itu, Bu? Ramah anaknya kayak mana gitu loh? Ya, selama masa pandemi ini anak-anak beserta orang tuanya boleh mengantar LKPD bersamaan, dan guru selalu menyapa anak dengan ramah, tapi dengan syarat anak tidak boleh pakaian seragam, tapi harus menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, dan kita ada menyiapkan cuci tangan dan jaga jarak. Bu, yang lain nelpon. Iya, Bu, iya. Bu Suri kan, Bu? Iya dengan saya, Bu Suri. Iya, Ada apa, ini- Ibu? Sorry ganggu ya, Bu. Saya tanya ini ada tugas anak-anak kemarin mengenai kain flanel itu, Bu. Itu gimana itu, Bu? Kain Oh iya, flanelnya? tugas anak-anak kita ya, Bu, tanggal 6 Februari. Oh, jadi Bu kain flanelnya itu, Bu, bebas ya, Bu, mau dibikin apa aja ya, Bu? ya? Bebas.
boleh karakternya hewan, bisa ya? iya, tumbuh-tumbuhan, Tumbuhan. boleh. Dan ini gimana dah? Bentar ya. Cepetan dah. Bentar lo dek, kan hilang dia kan adik pun lo ya, nggak sabar kali lo. Tunggu dulu, mana. Jadi ini satu kolomnya ada 2, ada Bali sama Nusa Tenggara. Saya ngerti? Ya, tulis dulu yang bagus, yang rapi nulisnya. Ini di sini lagi sambung, apa ke bawah-bawah? Sudah, tulis yang bagus. Ya, kalau anak-anak dikasih tugas LKPD dari guru kelasnya atau dari guru bidang studi, kadang-kadang anak-anak kan tidak mengerti tugas-tugas yang dikasih itu. Tapi anak-anak itu boleh bertanya kepada gurunya melalui konteks telepon atau langsung ke gurunya, baru gurunya mengajari apa yang disuruh di dalam tugas LKPD itu. Repotan, nanti kadang anaknya main HP sambilan nanti belajar juga. Mana bisa kita kontrol kan? Dia belajarnya itu. Apa kita tahu dia main HP sambil belajar? Kok nanti main HP aja nggak belajar kan? Karena daring-daring, nggak terkontrol, susah orang tuanya. Jadi gurunya mengasih LKPD melalui grup itu. Jadi kita menyuruh gurunya ada 2 buku. Satu buku yang mau diperiksa, satu buku yang sudah diperiksa. Jadi orang tuanya yang ngambil setiap hari gitu. Oh, jadi setiap hari dia? Setiap hari, Bu. Kayaknya ada juga sih orang tuanya yang keberatan, tapi karena situasi yang membuat ya, Bu. Jadi mau tak mau mereka pun harus apalah dibilangnya, mengikutilah keadaan sekarang ini. Justru itu, Bu, makin hubungannya makin erat. Kenapa? Karena orang tuanya yang mengantar pekerjaan anaknya tadi. Jadi kalau memang gurunya eceknya istilahnya berat mengajarkan sama anaknya, kan bisa diberitahu ke orang tuanya, Bu, nanti tolong Ibu ajari juga lah ya, Bu, tentang soal sekian, misalnya entah ada berapa soal kan. Oh iya Pak, gitu. Jadi makin erat hubungan orang tua dengan guru gitu. Ada juga lah yang positifnya, ada juga yang negatifnya. Negatifnya kan kita kepingin ketemu sama anak setiap hari, nggak bisa lagi saat ini dalam situasi seperti ini kan Ibu ya, COVID ini. Gak apa-apa Bu, saya terima ya Bu. Makasih ya Mama Syahrini. Ya, hati-hati Bu. Si anak-anak kan memang belajar di rumah ini kurang semangat, satu lagi orang tuanya juga merasa jenuh juga kan, karena mengajari anaknya sendiri bolak-balik harus antar tugas, belum lagi ngerjain tugasnya di rumah, jadi agak susah juga sih, memang terkendala lah agak sedikit karena pandemi ini memang banyak dampaknya juga ke anak-anak, ke gurunya juga. Ngerasa kerepotan nggak sih Bu harus komunikasi sama orang tua melalui WhatsApp grup misalnya? Sejauh ini sih enggak ya, karena komunikasinya lumayan lancar karena masing-masing orang tua kerjasamanya cukup bagus gitu, jadi masih tetap update. Kalaupun misalnya ada kendala ya japri langsung sama gurunya gitu. Tapi sejauh ini masih baik-baik aja lah, masih berjalan lancar. Iya. Kasih ya Bu. Sebenarnya kalau dibilang punya kendala ya, satu transportasi ya Bu. Kita nggak memaksakan orang tua. Kalau katanya di situ sempatnya, yang kita welcome juga Bu. Jadi WA grup sama WA pribadi saya selalu terbuka 24 jam sama orang tua Bu. Jadi orang tua gampang ya Bu ya. Gampang. Caca mana tadi, Ca? Caca, Allah, main handphone aja lah inilah. Dek, PR tadi udah siap? Ha, Dek?
Belum. Loh, jangan main handphone aja lah. Capek kali kayak gini. Sampai kapan lah kayak gini nggak sekolah main handphone aja? Nah, buang aja lah kayak gini ah. Handphone aja kerjaannya. Ini pening kali lah kalau nggak sekolah kayak gini nih lah. Main HP-nya bukan belajar, jadi main game. Main game lah kak. Sebentar dia nengok WA untuk belajar, habis itu main handphone terus. Iya. Dio gitu, Caca gitu. Sama aja ya Bu ya. Makanya kesal kali lah, kayak kapan COVID ini berakhir? Iya, Anak Bu. sekolah nggak juga, bodoh yang ada. Naik juga, entah dari mana naiknya. Jadi anak-anak sudah kayak ini, kayak kecanduan. Gara-gara tadi daring. Yang tadinya nggak kenal handphone, sekarang sedikit handphone ayah, handphone enda. Semua dipakai. Alasannya Daring, tak tahu main game. Tengoklah, lebih banyak pengeluaran kita, Iya ya Bu ya. Semenjak COVID ini sekolah enggak, dia harus les. Iya. Les kita bayar lagi. Kalau awak sendiri yang iniin nggak ini ya Bu ya? Oh alah. Nggak sempat ya Bu. Bukan nggak sempat gerem. Nah, tadinya waktu belum COVID ranking 5. Sekarang nggak tahu entah kayak dari mana ibu nengok rankingnya nggak ngerti. Tanyain Mbak Google. Pertanyaannya misalnya rukun Islam ada 5 perkara, dia nengoknya nih Mbak Google. Iya. Rukun Islam berapa perkara? Mbak Google yang jawab. Jajannya berkurang, paketnya bertambah. Paket lebih mahal dari Lebih mahal jajan. jajan, 2 hari sekali ganti paket. Oh, sampai saat ini belum Bu. Belum ada informasi dari dinas untuk mengadakan pertemuan tatap muka.